Pemirsa, lantas bagaimana kronologi penetapan status tersangka terhadap bakal calon gubernur Sumatera Utara JR Saragih? Kami akan tanyakan langsung dengan Ketua Bawaslu Sumatera Utara, Syafrida Rasan yang bergabung dari Medan, Sumatera Utara. Selamat malam, Bu Syafrida. Selamat malam, Mbak Fitri. Oke, Bu Syafrida, sebelum kita membahas mengenai penetapan tersangka dari JR Saragih, kita ingin menanyakan mengenai ini JR Saragih ini kemudian 2 kali dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU setelah sebelumnya sempat dimenangkan ketika gugatan ke Bawaslu. Tanggapannya? Iya, sebagaimana hasil musyawarah sengketa, kita sudah menjelaskan bahwa putusan ini itu wajib dilaksanakan oleh para pihak, baik dari pihak Pak JR Saragih maupun oleh KPU Provinsi Sumatera Utara. Nah, memang perintah kita itu mengabulkan sebahagian dari permohonan Pak JR terkait dengan beliau diberikan kesempatan untuk melengkapi dokumen yang dianggap oleh KPU pada proses pendaftaran kemarin dinyatakan tidak lengkap, sehingga dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pasangan calon. Nah, pada prinsipnya apa yang sudah ditetapkan KPU, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara tidak berwenang untuk mencampuri, karena itu memang kewenangannya sebagaimana perintah putusan sengketa kita, itu kita memerintahkan KPU Provinsi Sumatera Utara melakukan penilaian jika memenuhi syarat, dokumen yang memenuhi syarat, maka Pak JR dapat ditetapkan sebagai pasangan calon. Tapi jika menurut KPU Sumatera Utara bahwa dokumen itu tidak bisa memenuhi syarat, maka KPU tidak perlu merubah surat keputusan yang sudah diterbitkan terkait penetapan calon. Nah, ini yang bisa kita jelaskan terkait dengan pelaksanaan putusan sengketa yang dilaksanakan oleh Pak JR maupun KPU Provinsi Sumatera Utara. Oke, mengenai perkara yang saat ini kemudian menjerat JR Saragih mengenai dugaan pemalsuan legalisasi ijazah ini, ijazah yang mana kemudian yang ditelusuri oleh Bawaslu ataupun Gakumdu yang ternyata palsu? Apakah dari ijazah SMA ataupun SKPI-nya itu sendiri? Iya, ini perlu saya sampaikan Mbak Fitri untuk seluruh masyarakat Sumatera Utara khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya, bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 2 Maret 2018 menerima laporan dari warga masyarakat yaitu Saudara Nur Mahadi terkait dengan dugaan penggunaan dokumen yang dianggap palsu atau diduga palsu pada saat pendaftaran Pak JR sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara. Yaitu dokumen yang dimaksud adalah dokumen fotokopi ijazah SMA yang dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Nah, terhadap dokumen inilah yang dilaporkan dan kami sesuai dengan perintah undang-undang, kami wajib menindaklanjuti laporan yang masuk atau yang disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dengan jangka waktu paling lama 5 hari kerja. Nah, dan setelah kita terima laporan tersebut, kita memanggil baik itu pelapor, baik itu terlapor, saksi-saksi, begitu juga terhadap Pak JR maupun kepada KPU Provinsi Sumatera Utara. Meskipun pada pemanggilan awal KPU Provinsi Sumatera Utara tidak bisa hadir karena ada kesibukan, sedangkan Pak JR Saragih juga kita panggil, itu juga tidak bisa memenuhi undangan kita sehingga tidak dapat dilakukan klarifikasi lebih lanjut. Nah, terhadap hasil klarifikasi yang kita lakukan baik kepada pelapor Pak, inilah maka kemudian kita limpahkan kasus ini kepada Setra Gakumdu, dalam hal ini penyidik dari pihak kepolisian daerah Sumatera Utara, dan saat ini sudah menjadi kewenangan para penyidik dari Poldasu untuk menetapkan apakah memang siapa tersangkanya, begitu Mbak Fitri. Baik, Bu Syafrida, artinya perlu kami tegaskan kembali bahwa perkara ini bermula dari laporan ataupun aduan dari masyarakat, seperti itu? Iya, benar Mbak Fitri. Oke, jadi laporannya ini terkait dengan penggunaan dokumen. Ya, Bu Syafrida, kemudian bagaimana selanjutnya proses hukumnya saat ini? Karena ini merupakan pidana pemilu yang pertama kemudian yang berhasil diungkap seperti itu.
Iya, memang ini kan sesuatu hal yang memang diatur dalam Undang-Undang 10 tahun 2016 di pasal 184 ya terkait dengan penggunaan dokumen yang palsu untuk dinyatakan sebagai dokumen yang sah dan benar untuk orang bisa mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah, dan itu ada diatur dalam pasal tersebut terkait dengan sanksi maupun dendanya. Nah, memang terkait laporan ini karena memang pada prinsipnya kita sudah melakukan pemeriksaan bekerja sama dengan pihak kepolisian dan kejaksaan Sumatera Utara, dan kita sudah memeriksa para pihak, sudah menyita dokumen-dokumen, dan kemudian berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara bahwa potensi ataupun dugaan pelanggaran pidana pemilihan ini dianggap memenuhi unsur sehingga bisa langsung kita limpahkan kepada Setra Gakumdu, khususnya kepada penyidik dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Dan dokumen yang kita menjadi dasar kita itu adalah dokumen fotokopi ijazah, bukan surat keterangan pengganti ijazah yang dilegalisir untuk melengkapi perintah sengketa Bawaslu kemarin. Jadi sekali lagi kita tegaskan, dokumen yang diadukan ini adalah dokumen yang digunakan Pak JR waktu pada saat pendaftaran kemarin. Baik, Bu Syafrida, tadi Anda mengatakan bahwa aduan ini dilaporkan pada tanggal 2 Maret, tapi kalau kita lihat lini masanya ternyata pada tanggal 3 Maret Bawaslu memenangkan sebagian permohonan dari JR Saragih. Pada masa itu apakah Bawaslu sempat memeriksa ataupun memanggil JR Saragih dan kemudian mengkonfirmasi mengenai aduan ini apakah betul atau tidak, diakui atau tidak seperti itu? Oh tidak ya Mbak Fitri, jadi memang begini, ini kan dua hal yang berbeda ya. Pada saat sengketa proses itu kan yang menjadi fokus penilaian kita adalah terkait dengan SK KPU nomor 07 tentang penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Dan kemudian yang menjadi dokumen memang termasuk adalah fotokopi legalisir ijazah ini. Tetapi pada masa persidangan itu Pak JR bisa menghadirkan ijazah aslinya ya, dan kemudian ini kan berbeda jauh dengan terkait dengan fotokopi ijazah yang diduga palsu ini. Dan ini kan juga bergeraknya berdasarkan surat keterangan dari Kepala Dinas Pendidikan DKI yang menyatakan tidak pernah melegalisir fotokopi ijazahnya Pak JR Saragih. Nah, ini kan dua hal yang berbeda ya. Meskipun laporan masuk tanggal 2 Maret, kemudian kita memutuskan sengketa tanggal 3, ini bukan menjadi sebuah yang saling beririsan, meskipun objeknya sama ya, bahwa fotokopi legalisir. Nah, pemeriksaan itu pun baru kita lakukan setelah laporan itu kita lakukan gelar kasus. Jadi tidak serta-merta ketika dilaporkan tanggal 2 langsung dinyatakan lengkap ya, karena memang pada saat itu pelapor juga masih harus melengkapi laporannya. Jadi itu gelar kasus dulu di Sentra Gakumdu dan kemudian baru kita kaji lagi, begitu dia Mbak. Baik, Bu Syafrida, pertanyaan terakhir. Ketika kemudian Dinas Pendidikan mengatakan tidak pernah merasa melegalisir, bagaimana kemudian respon dari JR Saragih ini? Apakah kemudian mengakui bahwa dokumen itu palsu? Pada saat sengketa, meskipun ada surat bantahan dari dinas, pada saat itu Pak JR juga memegang dokumen yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI yang menyatakan bahwa Dinas Pendidikan Provinsi DKI itu mengakui telah melegalisir. Jadi ada dua dokumen, satu dokumen tidak mengakui, satu dokumen tidak yang mengakui melegalisir. Nah, terhadap dua dokumen ini memang kan harus disidik lebih lanjut kepada dinas, terutama kepada Kepala Dinas Pendidikan DKI, dan itu sudah dilakukan ketika menangani laporan dugaan dokumen palsu ini. Nah, memang seperti kata Mbak Fitri tadi, apakah Pak JR mengakui? Nah, memang ini karena Pak JR waktu kita undang klarifikasi tidak hadir, maka memang kita tidak bisa mendapatkan keterangan bahwa apakah memang dokumen itu palsu atau tidak. Karena ini bisa, kalau memang mau didapatkan informasi, maka kita tunggu hasil pemeriksaan Pak JR di Polda Sumatera Utara. Baik, terima kasih Ibu Syafrida Rasahan, Ketua Bawaslu Sumatera Utara telah bergabung bersama kami dalam Prime Time News.